Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Hadi Wijaya. Saya adalah dosen dari program studi Diploma 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Fokus kepakaran saya tentang pengembangan wilayah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perencanaan dan kota. Topik tema tersebut selaras dengan penelitian yang saya lakukan mulai dari tahapan sarjana hingga magister di Universitas Diponegoro. Dalam program studi Diploma 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti proses perencanaan wilayah dan kota, pengembangan wilayah infrastruktur terpadu, teknik partisipasi, dan pengembangan ekonomi lokal, dan mata kuliah lainnya. Adapun mata kuliah yang saya gunakan dalam pengambilan video sertifikasi tahun 2024 ini adalah mata kuliah teknik partisipasi dalam perencanaan wilayah dan kota. Dalam pemberian perkuliahan saya menggunakan metode SCL ataupun Surgeon Centered Learning. Metode ini berfokus pada capaian pembelajaran yang tidak hanya berpusat kepada materi yang harus diselesaikan, namun juga outcome yang melibatkan aktif mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. Secara sederhana, metode ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, efektif, dan sehingga mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan baru untuk mempersiapkan mereka di level global. Selain ini, saya juga menggunakan metode interaktif dengan praktik aktif yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi dua arah selama perkuliahan di dalam kelas, supaya para mahasiswa bisa lebih mudah dan memahami materi yang saya berikan. Teknik partisipatif adalah suatu mata kuliah wajib di program studi Diploma 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota yang diberikan kepada para mahasiswa di semester 3 sebagai dasar dalam proses perencanaan wilayah dan kota. Adapun bobot SKS-nya adalah 3. Dalam mata kuliah ini terdapat 2 tim teaching, di mana teknis pembagian yakni adalah pemberian materi sebelum UTS dan tim teaching lainnya materi sesudah UTS. Terkait dengan penilaian, tidak hanya bersumber kepada ujian, yaitu seperti UTS, UAS, dan penugasan individu, serta yang berbasis kepada penilaian proyek atau tugas besar. Namun, juga keaktifan mahasiswa di sini menjadi mendapatkan nilai. Adapun perkuliahan ini saya ampuh sesuai dengan kurikulum sekolah vokasi, maka pembagian bobot persentase antara tugas, ujian, pun menyesuaikan dari ketentuan yang sudah ada. Seperti halnya penilaian terhadap aktivitas partisipasi sebanyak 25%, hasil proyek 25%, tugas 10%, UTS 10%, dan UAS 15%. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan mata kuliah teknik partisipasi. CPL dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai kemampuan melakukan teknik partisipasi dan penerapannya dalam perencanaan wilayah dan kota secara baik. Dengan target capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis ataupun C4 berbagai penerapan teknik partisipasi dalam kegiatan proses perencanaan wilayah dan kota. Pada sesi kali ini, saya akan mengajarkan pertemuan keempat dengan materi teknik perumusan masalah menggunakan metode tulang ikan ataupun fishbone analysis. CPMK yang akan dicapai pada pertemuan ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan perumusan masalah partisipasif terkait dengan wilayah kota secara benar. Untuk daftar referensi pembelajaran berupa textbook juga menggunakan jurnal terbaru berhubungan terkait dengan teknik partisipasi dalam perencanaan wilayah dan kota. Durasi perkuliahan kurang lebih selama 100 menit, yang biasanya dalam perkuliahan tidak hanya memaparkan saja, tetapi juga melakukan role play di mana mahasiswa berperan membentuk kelompok sesuai dengan identitasnya untuk menganalisis terkait dengan permasalahan hingga isu yang sudah disepakati. Terkait dengan penugasan, terdapat tugas individu juga penugasan kelompok. Penugasan kelompok tentunya bertujuan untuk melatih individu bekerja dalam suatu kelompok dengan dinamika yang ada di dalamnya. Sedangkan penugasan individu bertujuan untuk meningkatkan terkait kritis dalam menganalisa studi kasus yang diberikan dalam perkuliahan. Tentunya semua itu bertujuan untuk mencapai CPL dan CPMK yang sudah dituangkan dalam RPS mata kuliah. Untuk lebih lanjut, mari kita beralih ke dalam pembelajaran di dalam kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini di mata kuliah Teknik Partisipasi. Ini pertemuan ketiga. Kita seperti pertemuan sebelumnya sudah membahas terkait dengan apa itu teknik partisipasi, terus dalam perencanaan seperti apa. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah mengidentifikasi terkait dengan masalah. Salah satu contohnya menggunakan metode tulang ikan. Ada yang tahu metode tulang ikan? Atau kebayang seperti apa? Ya pasti seperti ikan ya. Oke. Nanti kalau bentuknya seperti apa, kaki ayam nanti jadinya ini ya, sop ceker gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan analisis wishbone-nya seperti apa, terus bagaimana melakukan, terus nanti diakhiri kita nanti bikin role play seperti yang pertemuan sebelumnya. Nanti Anda teman-teman akan berperan sebagai siapa dalam konteks ataupun isu tertentu. Kalau latar belakangnya memang sebetulnya ada beberapa orang yang menyebutkan ada diagram tulang ikan, ada yang menyebutkannya juga di sini Ishikawa gitu ya. Karena memang yang penemunya itu memang dari Jepang, jadi dia menjelaskan terkait dengan metode ini yang digunakan untuk melihat teman-teman nanti mendetailkan isu permasalahan yang ada di wilayah studi ataupun isu-isu Anda ini. Jadi isunya nanti akan lebih didetailkan dalam bentuk yang seperti tulang ikan ini. Nah, di sini nanti tahapannya nanti kita akan mencoba mulai dari menentukan permasalahan utama. Ya, nanti kita akan berikan salah satu permasalahan utama seperti apa. Terus nanti kita lihat dirinci lagi. Nah, nanti kita akan ketahuan ini sebetulnya terkait dengan apa saja yang menjadi penyebab-penyebab dari permasalahan ini. Nah, secara lanjutnya misalkan pemahaman lain bahwa nanti teman-teman akan menggambarkan misalkan bentuk tulang ikan, terus nanti ada kepalanya yang kita gunakan untuk semacam permasalahan utamanya, terus nanti ada tulang-tulang yang besar itu digunakan sebagai sub-sub permasalahan dari isu Anda. Dilanjutkan nanti juga ada tulang-tulang kecil itu yang digunakan untuk pendetailan lagi dari sub permasalahan yang ada di sana. Sampai di sini kira-kira teman-teman agak bingung atau kita perlu menjelaskan. Nah, kalau di gambar ini ya, semacam seperti ini nanti role play-nya, tapi nanti kertasnya nggak akan sebesar ini gitu ya. Kita nanti kertasnya kecil saja gitu ya. Nah, terus ada kepala di sana. Jadi kita akan menentukan kira-kira permasalahan utamanya seperti apa. Terus nanti kita mencoba mendetailkan dalam bentuk yang tulang ikan yang ada di sub-sub permasalahan ini. Apakah nanti pertemuannya ada 4 atau 3 tergantung dari isu yang teman-teman nanti akan lakukan. Dilanjutkan nanti akan pendetailan lagi. Pendetailan ini nanti diambil dari setiap sub permasalahan yang ditemukan di sana atau penyebab yang ditemukan di sana. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang memahami dulu nggak? Atau mungkin ada kebingungan konteksnya itu seperti apa? Oke, ya, jadi terkait gambarannya semacam seperti ini ya, mulai dari diagram bentuknya seperti apa, terus nanti cabang-cabangnya hingga tujuannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman dari awal ini dulu, sebelum kita nanti jauh ke permasalahan? Ya, Mbak Cikal bagaimana? Untuk penerapan metode wishbone atau tulang ikan dalam perencanaan itu seperti apa, Pak? Oke, ya, jadi sangat penting kalau misalkan teman-teman gini, nanti bekerja secara profesional gitu ya. Jadi nanti teman-teman datang suatu tempat dan mendapatkan suatu pekerjaan untuk menganalisis terkait misalkan bencana. Nah, di situ nanti Anda harus menggali. Jadi Mbak Cikal harus menggali kira-kira permasalahan yang ada di sana seperti apa. Nah, keterlibatan ataupun tren saat ini terkait perencanaan itu adalah perencanaan berbasis dari masyarakat. Isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, ketika masuk ke sana dengan menggunakan FGD kita mencoba untuk menggali. Nah, penggunaan wishbone ini digunakan lebih tepat karena si objek perencana itu atau masyarakat itu dilibatkan secara aktif. Jadi mereka nanti permasalahan apa saja yang ada di sana itu disampaikan. Jadi nanti ketika kita merencanakan sense of belonging dari masyarakat terhadap apa yang dia merencanakan itu muncul. Mungkin seperti itu yang jadi konteks dari perencanaan wilayah dan kota pengembangannya seperti itu. Karena kalau kita melakukan perencanaan secara top down dari atas sampai bawah aja, itu kadang-kadang lepas dari konteks keinginan masyarakat itu sendiri. Begitu Mbak Cikal. Oke,
Jadi untuk coba kita praktek terkait dengan ini, jadi langkah-langkahnya semacam seperti ini. Nanti teman-teman mulai mencoba mencatat terkait dengan kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Terus nanti teman-teman untuk mengidentifikasi masalah seperti apa, dilanjutkan nanti penyebab-penyebabnya, terus mengidentifikasi cara-cara mengatasinya, dilanjutkan lagi nanti bagaimana kira-kira bentuk seperti apa. Kita mulai nanti teman-teman menggambarkan, kita coba nanti dalam bentuk kertas A3 gitu ya. Jadi nanti kertas A3 saya bagikan kepada teman-teman, nanti kita mulai menggambar kira-kira bentuknya terkait dengan tulang ikan itu seperti apa, mulai dari isu pertama yang ada di sini, dilanjutkan lagi nanti ada main cause-nya ataupun penyebab-penyebabnya tadi, dilanjutkan untuk cause levelnya. Jadi level ini adalah terkait dengan dari permasalahan utama yang ada di setiap ini, kita coba turunkan lagi menjadi permasalahan-permasalahan yang mendukung dari itu seperti apa. Misalkan nanti kalau kita bicara tentang ruang terbuka hijau yang kurang gitu ya, salah satunya adalah kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan itu apa? Nanti apakah pemilikan lahan dari hak miliknya dan sebagainya, ataukah tanah dari pemerintah dan sebagainya. Kalau yang terkait sebagai salah contoh, kita terkait inklusif, perencanaan inklusif gitu ya. Dan yang pertama adalah terkait dengan sarana prasarana. Di bawahnya apa? Oh, misalkan tidak ada RAM untuk orang difabel, teman-teman difabel mengakses itu, semacam seperti itu. Jadi runutannya kita mencoba untuk menggambarkan terkait dengan permasalahan utama seperti apa, terus dilanjutkan penyebab-penyebabnya kira-kira apa. Teman-teman nanti membuat yang main cause-nya ini. Kalau itu terkait dengan tadi inklusif seperti itu, nanti kalau terkait dengan bencana seperti apa. Terus nanti kita detailkan lagi. Nah, nanti akan saya bagi beberapa metacard ataupun nanti post ini ya, post it. Terus teman-teman nanti mencoba menempelkan dari setiap masing-masing baik dari main cost-nya ataupun level cost di bawahnya, semacam seperti itu. Ya, jadi sebagai salah satu contoh, nah semacam seperti ini, nanti ini terkait dengan urban redevelopment gitu ya. Jadi nanti terkait dengan apa? Pembangunan kota itu dari proses, sistem, legal, itu adalah kebijakan, pemerintah, stakeholdernya siapa saja gitu. Nah, semacam seperti ini, terus public participation-nya siapa terkait dengan stakeholder, terus nanti kalau terkait dengan government itu seperti apa yang dimau. Kalau lebih mudah dalam bahasa Indonesia semacam seperti ini. Mungkin kalau teman-teman kemarin ada yang ikut les ini ya, jadi di les ini nanti kita sebagai contohnya seperti ini terkait dengan peningkatan risiko tsunami gitu ya. Itu ada terkait dengan inklusivitas, ada terkait dengan pemerintahnya, ada terkait dengan kapasitasnya. Nanti kita detailkan masing-masing itu dalam konteks dalam konteks yang sub levelnya ataupun penyebab-penyebab lainnya. Oke, tanpa berlama-lama kita membuat kelompok teman-teman. Nanti satu kelompok nanti, penentuan kelompoknya seperti ini saja. Kita berhitung 1 sampai 5. Terus nanti selanjutnya gitu ya, paham ya? Seperti yang di role sebelumnya. Silakan mulai dari yang pertama. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, berarti 19. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti berkelompok sesuai dengan nomornya tadi ya. Oke, silakan kita berkelompok dulu, nanti kita bagi tempat ininya. Oke, ini kelompok 1. Silakan ambil untuk penanya, terus 1 untuk metacard-nya nanti. Terus ini kelompok kedua, ada metacard-nya, kecil ya nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Oke. Terus ini penanya nanti. Oke, teman-teman bisa diperhatikan ke depan sebentar. Jadi sudah ada kelompoknya masing-masing. Terus nanti kita mengidentifikasi ada 4 tema gitu ya, terkait kawasan kumuh, transportasi, kebencanaan dan ekonomi. Terus nanti kita mencoba memainkan role play-nya. Jadi nanti satu orang memainkan role play-nya. Apakah dia nanti sebagai pemerintah, apakah masyarakat, NGO, ataupun nanti sebagai perwakilan lainnya, misalkan kelembagaan atau swasta. Dimengerti ya? Oke, siap. Terima kasih.
Oke, teman-teman, sudah ya kira-kira semuanya ya? Oke. Mungkin ada perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Oke, kelompok 1. Oke, silakan ke depan. Mohon teman-teman nanti melihat kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Minta bantuan satu orang untuk memegangi gitu ya. Nanti, wah agak kecil-kecil gitu ya. Nah, silakan dipresentasikan nama kelompoknya, terus siapa saja dan ini tentang apa gitu. Baik Pak, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang katakan saya sendiri Natasha, Amel, Naja, Lia, Alia, dan juga Cicika. Jadi permasalahan utama yang kami bahas adalah peningkatan resiko tsunami. Nah, jadi ada di fishbone ini permasalahan utamanya itu diletakkan di kepala ikannya. Setelah itu dilanjut penyebab-penyebab yang menjadinya adanya peningkatan risiko tsunami. Jadi permasalahan yang pertama itu disebabkan oleh belum meratanya kapasitas masyarakat. Oke, bagus. Ini yang selanjutnya adalah perannya jadi apa ini Mbak Natasha sama Mbak Amel kira-kira jadi apa? Kalau saya berperan sebagai pemerintahnya Pak. Oke, pemerintahannya. Mbak Amel? Saya sebagai masyarakatnya. Oke, jadi yang terdampak dari ketika ada tsunami dan sebagainya. Oke, bagus sekali. Terima kasih dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, teman-teman bisa berada ke depan. Terima kasih atas kerja kelompoknya tadi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah baik sekali dalam menerapkannya. Tapi memang untuk seperti biasa ya, perkuliahan ini tanpa tugas individu sebetulnya nggak afdol gitu ya nanti ya. Nah, jadi teman-teman nanti membuat semacam review paper dan sebagainya dalam 1-2 halaman. Jadi di review terkait dengan metode tulang ikan ini seperti apa, dari misalkan permasalahan apa yang ada di sana, terus apa sih kendalanya ataupun kemudahan dalam menggunakan metode ini. Nanti dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Dipahami ya. Jadi nanti buat aja paper seperti biasanya 2-3 halaman. Tanpa ada cover dan sebagainya, nanti menjelaskan terkait dengan salah satu metode tulang ikan, terus case study-nya di mana, terus nanti potensi ataupun terkait dengan tantangannya seperti apa ketika membuat ini. Paham ya? Oke, jika paham semua, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ketiga ini. Saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sekian merupakan pemaparan dari video untuk mata kuliah teknik partisipasi yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Diploma 3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Semoga pemaparan video ini dapat bermanfaat bagi semua penonton dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.